Sayup-sayup ku dengar suara azan berkumandang, karena memang letak rumahku agak jauh dari masjid. Perlahan ku sibak selimutku meski udara pagi saat ini sangat dingin menggigit. Kupaksa tubuh ini bangkit dan kuseret langkah kaki meski mata masih agak terpejam. Kubasuh muka ini dengan air agar mataku bisa cepat terbuka. Kulanjutkan langkahku menuju dapur yang tidak terlalu jauh dari kamarku. Kuambil cangkir, kutuang air mendidih. Aroma kopi menyeruak di antara kepulan asap. Tanda masih panas. Pelan-pelan kuseruput dan kunikmati sampai tandas tak tersisa. Kantuk pun sirna. Kupakai sarung dan baju koko. Tak lupa peci yang sudah bertengger di kepalaku, dan semerbak minyak wangi non-alkohol yang meski harga murahan, setidaknya membuat aku jadi merasa gagah dan wangi. Sebelumnya aku sudah ambil wudhu terlebih dahulu. Kukayu sepedaku memecah suasana yang masih hening. Jalan yang berbatu membuat sepeda mengeluarkan suara riuh. Gelodak, gelodak, gelodak. Aku tak peduli. Takutnya suara iqomah segera berkumandang. Di penghujung jalan, sepeda kuhentikan. Tiba-tiba ada bayangan tinggi besar yang membuat nyaliku agak menciut. Entah sosok manusia ataukah hantu. Aku jadi ragu antara maju atau malah berbalik arah untuk pulang saja. Tapi tampak sosok itu berjalan semakin mendekat. Keringat dingin sudah mengalir deras. Padahal udara masih dingin. Mau lari pun sudah tak mungkin lagi. Dengan berharap-harap cemas dan tentu saja pasrah, sosok itu semakin kian mendekat. Setidaknya aku sudah merasa tenang. Ternyata sosok itu adalah manusia yang sedang menggendong tas ransel yang kelihatannya sangat berat, membebani pundak serta tangan kanan dan tangan kiri yang penuh dengan tentengan kardus yang diikat rapia dengan rapi. Maaf, Dik. Pasti kamu takut melihat Bapak. Jangan khawatir, Bapak manusia bukan hantu, dan Bapak juga bukan orang jahat, Dek. Hanya saja Bapak sedang kebingungan. Bisakah kamu membantu Bapak? Bapak-bapak itu menyapaku. Lega rasanya dengan perkataan Bapak tadi. Lalu aku turun dari sepedaku dan kutanyakan, apa yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Dek. Bapak sudah 10 tahun tidak pulang kampung karena merantau jauh di seberang. Tapi setelah sekian lama kepergian dari kampung ini, suasana kampung ini sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Sehingga Bapak agak bingung, Dek, mencari rumah keluarga Bapak. Entah kenapa mendengar pengakuan Bapak tadi, hatiku mendadak berdesir. Entah rasa apa, aku juga tidak tahu. Lalu kutanya Bapak tersebut, Bapak mencari rumah siapa ya? Bapak tadi menjawab, rumah Ibu Haryati. Sontak aku kaget dan terperanjak. Hampir saja sepedaku lepas dari tanganku. Bapak itu pun sampai ikut kaget dan bingung atas reaksiku itu. Aku diam membisu dengan berjuta pertanyaan. Lantas Bapak itu menyadarkan lamunanku. Oh, iya Pak, saya tahu rumah Bu Haryati, jawabku dengan tegas. Apakah Adi bisa mengantarkan saya ke rumah Bu Haryati? Bisa Pak, jawabku langsung.
Namun apakah tidak sebaiknya kita ke masjid dulu ya Pak? Kita sholat subuh berjamaah dulu. Setelah itu nanti saya antar Bapak deh. Mungkin karena beliau melihat penampilan aku yang sudah rapi, akhirnya beliau setuju untuk ikut dulu ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Iqomah pun berkumandang. Setelah selesai, Bapak tadi ambil wudhu dan ikut berjajar rapi, mengikuti urutan saf di masjid ini. Dan kami pun sholat dengan khusyuknya. Setelah sholat selesai, ku ajak Bapak tadi mengikutiku. Kardus yang tadi dibawa ku letakkan di boncengan sepedaku. Tentunya agar beliau tidak merasa keberatan. Selama perjalanan kami berbincang sambil kutanyakan asal muasal beliau. Beliau merantau dari mana dan akhirnya kenapa tidak pulang selama 10 tahun. Aku pun mendengarkannya dengan hikmah. Tak terasa sampai juga di depan rumah Bu Haryati. Pak, ini rumah Bu Haryati. Coba Bapak ketuk pintunya. Mudah-mudahan sudah bangun, karena sudah menjelang pagi ya. Iya Dik, Bapak ketuk dulu pintunya ya. Tok, tok, tok. Terlihat lampu ruang tamu menyala. Tanda tuan rumah sudah terbangun. Tak lama suara pintu terbuka. Terdengar pertanyaan dari dalam. Siapa ya? Haryati, apakah kamu ini Haryati? Tiba-tiba Bapak tadi sudah berderai air mata dan lari merengkuh tubuh Bu Haryati yang belum sadar sepenuhnya. Hah? Kamu siapa? Kemudian Bapak itu melepaskan pelukannya dan berpindah memegang kedua tangan Ibu Haryati. Apakah kau sudah lupa denganku di Haryati? Bu Haryati masih saja bingung dan memandangi wajah laki-laki itu yang memang tak nampak jelas karena lampu teras yang agak redup. Aku Seno, Dik. Aku Seno, suamimu. Seno? Tak mungkin. Tak mungkin. Bukankah engkau sudah mati? Aku masih hidup, Dek. Aku belum mati. Aku hanya diam terpaku menyaksikan adegan mereka berdua. Tak terasa air mataku turut berderai. Lantas, di mana anak kita, Dek? Bu Haryati lalu memandangku dengan berurai air mata. Tidak satu kata pun terucap darinya. Perlahan aku mendekat dengan kaki yang masih bergetar dan penuh dengan pemikiran. Diraih tanganku dan disinilah aku mengetahui laki-laki yang aku tolong ternyata adalah bapak kandungku sendiri yang selama ini aku kira sudah meninggal. Tanpa ragu, ia langsung memelukku dengan penuh penyesalan dan kerinduan. Aku masih terdiam. Ini seperti mimpi saja. Lalu ku lepaskan pelukan dan berlari menuju kamar. Yang mungkin saja aku akan terbangun. Namun nyatanya ini bukan mimpi. Ini nyata. Sosok bapak yang selama ini aku rindukan telah kembali pulang. Tanpa pikir panjang, ku berlari menghampiri beliau. Ku peluk erat, ku nyatakan bahwa aku dan ibuku merindukannya. Oh Tuhan, terima kasih telah mempertemukan kembali aku dengan ayahku. Telah menyatukan kami dalam kebahagiaan untuk selamanya. Alhamdulillahirabbil alamin.